Oke teman-teman, kita akan bacakan request dari teman kita lagi, Pak Surya Adi. Bagaimana dengan high low? Saya ada rule yang mungkin profitable. Bisa tidak dengan menghitung harga di indeks 10? Contoh harga yang berjalan saat ini adalah 6.782,262. Jika harga naik menjadi 6783262, maka OP-nya bawah atau down. Naik 10 poin. Ya benar teman, ini naik 10 poin, OP-nya down. Dan jika harga turun 10 poin atau menjadi 6781262, jadi bedanya kalau di sini kita sebut koma, berarti turunnya 1 poin ya. Atau kita sebut ini ribuan deh, ribuan. Jadi ini 1000 poin. Ini harga turun menjadi 6781262, maka OP naik. Oh, kalau turun dia OP naik. Higher lower. Oke. Gimana teman-teman? Bikin robot di higher lower dengan mendeteksi lompatan harga ya. Kita sebutnya istilahnya lompatan harga. Lompatan harga. Nah, di sini saya udah buka Smart Trader. Nah, jadi saya setting volatility 10 indeks ya. Nah, di sini teman-teman perhatiin di sini. Ini 708 ke 883 10600949. Nah, dia kan pasti ada naik turun gitu ya, naik turun. Entah dia up atau dia down. Nah, lompatan harga itu teman-teman pernah perhatiin nggak seberapa besar dia melompat? Oke. Jadi yang saya tangkap dari requestnya Pak Suryadi ini adalah kalau ada lompatan harga ke atas yang menurut Pak Suryadi terlalu besar ini, jadi menurut kita itu terlalu nggak biasanya, gapnya ada gap gitu, ada gap terlalu tinggi, bahkan lalu buka OP lower. Ini mungkin maksudnya dia akan mengejar gap yang mengisi gap kekosongan tadi kali ya gitu ya. Terus kalau dia gap ke bawah, gap turun, dia akan beberapa selanjutnya dia akan up, berusaha mengisi ke gap kekosongan itu. Yang saya tangkap itu. Tapi prinsipnya di robot teman-teman bisa setting berbagai macam kondisi. Misalnya teman-teman nggak setuju dengan prinsip ini, nggak apa-apa, nggak ada benar, nggak ada salah ya teman-teman. Misalnya kalau gap ke atas, ada terjadi gap, tiba-tiba harga lompatannya jauh nih ke atas, berarti saya mau open rise ya, silakan open rise gitu. Kalau di Pak Suryadi ini open down gitu, atau open lower ya, higher lower tadi. Oke, di sini ya. Ini saya udah testing tadi. Kita coba higher lower dengan barrier offsetnya 0,3 ya. 0,3 biar dapatnya sekitar 25% returnnya, return profitnya 25%. Jadi ntar kita pakai Marty mungkin multipliernya 5. Oke. Nah, kita aplikasikan di robot juga. Nanti kita teman-teman bisa saksikan hasilnya kalau kita udah tes pakai EasyV 1.0 ya. Ini EasyV 1.0 hasilnya bagaimana, hasil testing robotnya. Oke, silakan teman-teman siapkan binary bot. Silakan Pak Suryadi juga siapkan. Indeks 10. Kita setting marketnya. Volatility 10 index. Oke. Up down. Rise fall rubah jadi higher lower. Oke, higher lower. Oke, Martinya nanti belakangan. Rule open posisinya dulu aja. Blok 3 kita hapus. Nah, di sini teman-teman kalau higher lower sama-sama belajar ya, teman-teman perhatikan. Di sini ada yang namanya barrier. Barrier itu batasan ini nih. Kalau di Smart Trader, teman-teman isi plus 0,3,
maka dia akan di atas plus 0,3 gitu. Harga sekarang ditambah 0,3. Kalau teman-teman isi minus 0,3, artinya harga sekarang dikurangin minus 0,3. Tapi kalau di binary bot agak sedikit berbeda, teman-teman. Di barrier dia ini teman-teman ada offset plus, ada offset minus, ya. Sedangkan di smart trader cuma ada satu offset, plus minusnya kita isi sendiri. Oke. Sedangkan kalau di binary bot yang di sini kita nggak bisa isi minus, teman-teman. Sepengetahuan saya ya, mohon koreksi kalau saya salah. Nggak bisa isi minus. Jadi kalau teman-teman ini isi minus, misalnya offsetnya maunya minus 0,3 ya, minus 0,3. Ya udah offsetnya tetap plus, di sini minus 0,3 gini. Ini nggak bisa, teman-teman. Dia akan error. Oke. Harus dirubah offset minus, di sini harus plus 0,3. Plusnya nggak usah ditandain plus lagi, nggak usah ditambahin lagi. Jadi di sini harus positif yang di sini nilainya. Yang dirubah adalah positif negatif yang di sini. Nah, terjadi kendala jika kita barrier offsetnya adaptif, bukan fix. Adaptif itu artinya gini. Jika harga melompat ke atas, gapnya ke atas, saya maunya lower. Lower itu kan saya mau pakai lower, barrier offsetnya plus 0,3, plus 0,3. Sedangkan kalau lompatannya gapnya itu ke bawah, saya mau open posisi higher, minus 0,3, barrier offsetnya minus 0,3. Berarti kan berubah, yang tadinya plus minus, bergantung gapnya ke atas atau ke bawah. Ya, itu yang disebut adaptif, teman-teman. Artinya rule-nya kita nggak bisa pasang di blok 2, harus di blok 1 sini. Oke, itu dulu yang harus teman-teman paham di awal membuat robot. Oke. Kita bikin variabelnya dulu ya. Barrier offset. Nah, barrier offsetnya di sini 0,3. Nanti kita setting di sini, di offset plus kah atau minus kah. Martingale-nya nanti, ticknya pakai 5, oke. Di sini nggak ada sih, nanti Pak Suryadi atau teman-teman tinggal ganti aja ya, ticknya mau berapa. Di sini ticknya minimal 5 kalau di higher lower. Ini kalau teman-teman isi 4 ya, nggak mau dia, minimal 5, oke. Di sini pun juga nanti error kalau diisi di 4, 3, 2, 1 itu error. USD-nya nanti aja offsetnya ini. Oke, sekarang kita mau deteksi gap harga. Karena ini kita buat di blok 1, kita butuh looping manual, teman-teman. Looping kebiasaan saya seperti ini. Jadi saya lakukan repeat while true, looping terus menerus dengan jeda waktu 2 detik. Dengan jeda waktu 2 detik. Karena ini marketnya volatility 10 index, dia satu ticknya itu bernilai 1 tick bernilai 2 detik. 1 tick itu setiap 2 detik gitu ya. Saya ingin tahu, saya pengen pasang variabel lompatan. Kalau translate-nya apa ya? Nih, kita translate dulu ya. Lompatan harga itu price jumping atau bukan ya, supaya teman-teman di luar negeri juga ngerti. Lompatan harga. Price jump. Kalau price jumping apa? Price jumping. English di Indonesiain lonjakan harga. Oke. Price jump. Lonjakan harga juga. Price jump. Oke, kita sebutlah price jump ya.
nih, price jam. Oh, minimal price jam, minimal price jam. Jadi lompatan harga yang paling kecil kita mau berapa? Jadi kalau misalnya lompatannya 1000, kita setting. Kalau dia ngelompatnya 900, ya nggak akan men-trigger, nggak akan bekerja botnya. Tapi kalau 1001, 1100, nah, dia akan men-trigger open posisi higher atau lower. Nah, gapnya kita setting, gapnya. Oh, salah tadi. Ini price jam, tapi di rename dulu. Minimal price jam. Minimal price jam. Oke. Saya belum tahu berapa. Saya setting 100 dulu. Oke, supaya kita cari tahu, kita hitung deh. Biar robot menghitung. Buat variabel namanya temporary price jam. Temporary price jam itu dari tick paling terakhir dikurangin tick sebelumnya. Oke, berarti ada operator minus di sini. Last tick dikurang, kita ambil dari tick list, sublistnya, sublist, getnya maksudnya. Nah, tick list ini masukkan ke sini, get from n to, karena 2 dari terakhir. Sedangkan 1 dari terakhir kita langsung pakai last tick aja. Oke, ini belum ada breakout of loop-nya, jadi dia nggak akan open posisi. Saya ingin menampilkan saja dulu. Nih, notify temporary price jamnya berapa. Oke. Coba. Rata-rata price jam di 0. Oh, berarti ini dia pembulatan nih teman-teman. Kita stop. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia dibulatin nih. Ini 1, dihitung 1. Jadi 1 sama 1 ya selisih 0. Berarti kita kalikan dulu sampai 1000, karena volatility 10 kan 3 angka di belakang titik ya, di kanan titik. Oke. Dikali 1000. Last tick-nya dikali 1000. Ini. Yang ini, ini kali 1000 nih. Yang ini juga dikali 1000. Dua-duanya kali 1000 baru dikurangin. Kita cek ya. Price jamnya berapa? Masih 0, masih 0. Nah, teman-teman perhatian di kiri bawah. Kita cek ya kenapa ya. Ada yang kelupaankah kita? Oh, sorry. From n-nya kok 1? Harusnya 2. Harusnya 2. Oke, jadi kita curiga duanya ini ya. Tadi 1 nih. 1 emang lastik juga. Lastik kurang lastik ya 0 pasti. Jadi belum tentu dikali 1000 ya, belum tentu. Kita testing dulu. Jangan-jangan tanpa dikali 1000 bisa. Ada salah, sorry tadi kita. Nah, itu teman-teman, minus 47 plus 33 plus 336. Nah, ini Google Translate-nya saya close.
supaya teman-teman bisa lihat juga. Bukan bookmark ya, kecilin. Nah, teman-teman perhatiin jumpingnya ini nih. Nah, ini 285 ke 244 minus 41 plus 59. Nah, dia kalau ini hijau pasti sini plus, kalau di sini merah pasti sini minus gitu. Naik turun harganya juga ketahuan plus minusnya. Jumpingnya, jaraknya, selisih harganya juga ketahuan, gapnya berapa. Oke, ini ada 134, 122, 82, 82 lagi, minus 34. Nah, teman-teman mungkin bisa di pause dulu videonya, nanti teman-teman hitung nih, ini dengan teks sebelumnya bener gak yang di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, ini ada yang 200, teman-teman perhatiin. Oke, sepertinya kita udah mulai ketemu gambaran ya, berapa ya, dia udah nyampe 200, 300 juga di awal-awal sempet 300, cuma jarang sekali. Nah, tergantung teman-teman mau pakai gap berapa, 200 kah, 250, 300 kah, atau 150. Semakin kecil gapnya berarti semakin momennya semakin banyak, semakin mudah open posisi, tapi nggak tahu keakuratannya. Juga kalau semakin gapnya semakin gede, momennya semakin sedikit tentunya. Nah, itu 300. Coba kita coba 200 aja deh, 200 pas dulu ya. 200 ya teman-teman. Nah, ini saya masukin di sini lagi deh. Set ke sini. Oke. Gap kita patokannya 200 ya. Ini kan udah dikali 1000 ya. Oh, berarti jangan dikali 1000 dulu. Kita bongkar lagi teman-teman, sorry. 1000 ini kan gara-gara kita kira salah tadi ya. Coba 200 berarti harusnya 0,2 kali, kan dibagi 1000 berarti hasilnya. Ini harusnya 0, nih jamnya. Nah, ini minus 0,0161 0,2. Kalau 200 berarti 0,2 ya. Tuh ada 0,6. Tuh gapnya tinggi tuh barusan. Aduh, kelihatan di chartnya gak? Sekitar sinilah nih, yang panjang-panjang ini gapnya pasti. Nah, ini kira-kira begini teman-teman. Misalnya gap ke bawah, nah dia akan mengejar gap selanjutnya ke atas. Tapi ini nggak selalu ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pantauan aja. Nah, itu mungkin yang terpikirkan oleh Pak Suryadi ini, yang saya tangkap idenya adalah seperti itu. Koreksi kalau saya salah ya Pak Suryadi. Nah, ini ada yang gap lurus ini truk. Ini kan mungkin berapa ratus gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman survei dulu. Survei dengan cara seperti ini, liatin di sini. Oke. Kita setting, ini ada yang 400 nih. Kita stop. Kita pasang angka di jam price-nya itu 200. Tadi dibagi 1000 jadi 0,2. 0,2. Oke. 0,2. Ini udah notify-nya sudah. Lalu kita pasang logic ini. Kita bandingkan time price jam ini dengan minimal price jam kita. Apakah lebih besar? Gitu.
Jika time price jamnya lebih besar atau sama dengan, soalnya kan minimal, jadi kalau pas 0,2 juga boleh. Lebih besar atau sama dengan dari minimal price jam, berarti dia gap ke atas nih. Oke, karena dia gap ke atas, saya ingin open posisi lower. Oke, saya ingin open posisi lower. Nah, lowernya itu harus di blok 2. Kalau teman-teman pasang di blok 1 sini, dia akan disable otomatis, nggak akan jalan. Kita pakai trik, kasih variabel comment, teman-teman. Komando gitu ya. Saya mau mengkomandokan, menyuruh bot ini lakukan lower. Oke. Iya, jam ke atas, gap ke atas, lower. Lalu dicek lagi, else if ini duplicate. Jika temporary price jamnya kurang dari sama dengan, nah, kurang dari sama dengan minus 0,2. Nah, kita otomatiskan aja dengan minus. Nah, di sini ada minus minimal price jam. Jadi minimal, jadi ini 0,2 ya contoh di sini ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0,2 lower. Jika kurang dari atau sama dengan minus 0,2 lakukan higher. Di sini teman-teman, higher. Oke. Oke. Komandonya sudah. Nah, sekarang urusan ini tick USD sama offsetnya. Karena ada 2, lower, kalau kita komandonya lower, pasti offsetnya kita mau, saya mau lower itu berarti offsetnya offset plus. Offset plus. Lower lebih rendah daripada harga saat ini ditambah 0,3. Berarti barrier offsetnya ini diambil, taruhkan sini. Dan blok ini ditaruh di sini, teman-teman. Di bawah set comment lower. Nah, bagaimana dengan higher? Ini diduplicate juga. Taruh di sini. Higher-nya itu, kalau higher saya maunya offsetnya itu minus. Jadi higher lebih tinggi daripada harga sekarang dikurangin barrier offset saya 0,3. Nah, begitu. Supaya lebih aman. Yang presentasi profitnya cuma 25%, tapi tingkat win-nya itu lebih besar. Oke. Nah, setelah dia ketemu blok ini, dia akan langsung ke blok 2. Nah, di blok 2 teman-teman pasang percabangan ini. Komennya apa? Perintahnya apa? Di sini perintahnya apakah lower? Nih, kalau lower ya purchase lower. Else if, saya duplicate. Kalau higher, purchase higher. Dah, blok 2 hanya sesimpel ini. Karena komandonya kan sudah kita setting di blok 1. Dia tinggal ngikutin. Kalau lower, ya purchase lower. Kalau higher, purchase higher. Begitu. Oke, jadi rule-nya seperti ini saja, teman-teman. Oke. Barrier offsetnya plus 0,3. Ini settingan saya pribadi ya.
settingan saya pribadi ya Pak Suryadi ya. Jadi Pak Suryadi dan teman-teman silakan di survei dulu di smart tradernya yang cocok berapa. Misalnya 0,4 berarti kan returnnya, kita tunggu nih, 15%. Cukup gak gitu buat teman-teman dengan money management teman-teman tentunya gitu. Nah, saya ambil yang 25%, 0,3. Oke, terus minimal price jam menurut pengamatan saya tadi 200 alias 0,2 ya, 0,2. Nih, di sini titik ini koma nih teman-teman, 0,2 ini. Ini kan 512 nih, kita nyebutnya anggap aja ini 711, 841 gitu. Nah, saya mau di sini 200 apa gapnya, selisihnya. Ya berarti kan kalau ngelihat ini kan 0,2 kan, 200 itu 0,2 begitu. Nah, lakukan looping selama 2 detik. Setiap 2 detik. Lalu nanti kita cek nih perlu break atau flip atau enggak ya. Lalu kita cari gapnya, price jam sekarang itu artinya last tick dikurang tick yang kedua berapa. Nah, habis itu ditampilkan, kita pengen lihat jika lebih besar, jika plus dan lebih besar daripada minimal price jam kita, artinya gap ke atas, saya mau lakukan lower. Kalau teman-teman terbalik maunya higher, teman-teman tinggal ganti di sini higher teman-teman, yang bawahnya jadi lower begitu ya. Saya reset. Jadi ini preferensi saya aja, jadi teman-teman bebas lower. Nah, ticknya 5, USD nya 1, barrier offsetnya itu oke. Nah, jika kurang dari minus minimal price jam saya, lakukan higher. Saya maunya higher. Kalau teman-teman mau lower, tinggal ganti sini lower. Oke. Nah, di blok 2 hanya seperti ini. Sekarang kita tambahkan martingale-nya, teman-teman. Kita butuh pakai bahasa Inggris saja ya, initial stake atau stake awal. Martingale multiplier dan stake-nya. Nah, stake ini kita taruhkan di sini, di masing-masing USD ini, dan di sini. Ticknya 5 aja. Stake awalnya 1. Martingale multiplier-nya saya setting di sini karena settingan saya ini 25%. Berarti kalau 1 loss, kalau saya kali 25%-nya kan 1,25. Nah, masih ada profit buat nutupin dan ada profitnya. Jadi saya pakai 5. Jadi teman-teman hitung, kalau pakai 3 misalnya, 25% dari 3 itu kan 0,75. Belum bisa nutupin loss yang pertama 1. Jadi harus beberapa kali marti, kalau itu harus smart marti atau custom marti. Jadi saya di sini setting 5 ya, teman-teman. Lagi-lagi ini settingan teman-teman sendiri nantinya. Teman-teman eksperimen dulu. Oke. Lalu di blok 4. Jika resultnya win, bawahnya else. Jika loss, kita pasang dulu di sini stake-nya, initial stake, delete, dapatkan initial stake. Oke, copy, diduplicate, pindahkan ke bawah sini. Jika loss, stake-nya adalah berkalian. Seperti biasa ya, teman-teman. Stake dikali
martingale multiplayer. Oke, sudah jadi. Kita coba running ya teman-teman ya. Kita coba running 0,2 price jamnya. .04, 0,17, 0,15 di kiri bawah ya teman-teman, lihat kiri bawah 0,04 sampai ketemu 0,2 atau minus 0,2 atau lebih gitu. Nah itu 0,295. Nah dia ternyata tidak open posisi, ada yang salah nih teman-teman. Oke, 0,295 tidak open posisi, berarti saya curiganya yang seperti kecurigaan saya tadi teman-teman. Di sini kita ternyata butuh breakout of loop. Oke, saya juga masih belajar nih teman-teman. Oke, dia sudah nyampe sini, set commonnya itu sudah lower, tapi begitu dia setting sini dia masih looping di sini. Oke, berarti triknya untuk mengatasi ini, yang ini harus di luar sini, ya, tapi yang ini kan juga harus di luar juga, sedangkan di sini nggak bisa, harus ada percabangannya lagi teman-teman. Kita duplicate yang ini, taruhkan di sini, purchase lower purchase higher-nya delete, yang lower pindahkan ke bagian lower, higher pindahkan ke bagian higher. Udah sesimpel itu teman-teman. Tambahkan breakout of loop di sini. Nah, jadi sekarang begitu sudah dapat perintah lower atau higher, keluar dari loop ini, lalu periksa kalau lower dia bagian yang ini, kalau higher dia bagian yang ini, gitu. Kita run ya teman-teman ya. Kita nggak tahu sudah jalan atau nggak, masih ada bug atau masih ada kode yang salah atau enggak. Sorry. Nah, di kiri bawah layar teman-teman ya, cari lagi 0,2 atau minus 0,2 teman-teman. Nah, bagaimana kalau robot ini di testing 2 jam? Nanti saya akan pindahkan ke VPS supaya nggak berat. Nah, barusan ini 0,3 minus 0,3 minus artinya gap ke bawah, berarti dia higher. Higher itu call higher gitu. Kita lihat lognya ya teman-teman ya. Nah, lognya di sini. Saat dia buka posisi. Nah, di sini minus 0,3, sedangkan settingan kita minus 0,2. Gap ke bawah dia higher than entry spot minus 0,3. Ini barrier offset kita nih, gitu. Nah, selanjutnya tuh kita ke bawah lagi ada 0,3, ini plus, artinya gapnya ke atas. Gapnya ke atas. Kalau ke atas saya mau bot lower ya, lower. Nah, ini lower dan entry spot plus 0,3 nih teman-teman, perhatikan. Pada saat higher dia spot minus 0,3. Pada saat lower dia spot plus 0,3. Kok bisa seotomatis itu? Karena kita sudah bikin percabangannya di sini teman-teman. Gitu. Jadi ini adaptif, otomatis gitu ya. Nah, kita lihat di sini jalan nggak martingnya? 1 harusnya jadi 5. Nah, di sini 5 buat martingale-nya ya, gitu ya. Jadi martingale-nya udah jalan dan itunya apa? Rule-nya juga udah jalan. Kita tes yang nah, di sini 0,22 plus berarti lower. Oke. Loss di sini minus 0,3 gapnya. 0,3 berarti ke bawah, berarti higher. Oke. Jadi rule-nya udah bener, sama martingale juga udah bener ya teman-teman. Oke, sekarang saya stop. Kita akan testing di Easy Virtual.
Kita save dulu ya, kita rapikan, kita cek sekali lagi. Kita screening code-nya. Oke. Kita kasih nama. Oh, ini digiDiver yang kemarin ya. Saya hapus dulu deh. Karena ini higher lower price jump, karena ini berbasis lompatan harga ya. Higher lower price jump. Kalau bahasa Inggris saya ada yang salah, tolong di komen ya, biar teman-teman kita yang berbahasa Inggris ngerti. Higher lower price jump. Oke, kita save. Seperti biasa, kita akan, ini smart tradernya saya hapus. Lalu saya refresh ini halaman ini. Kita buka dari awal robotnya. Higher lower price jump. Martingale-nya satu aja, karena buat di sini bagian buat slave-nya, buat dummy-nya. Klik EasyV 1.0. Ini saya tutup. Nah, dia buka otomatis window kedua. Window kedua dirapikan, di refresh maksudnya. Buka robot yang tadi higher lower price jump. Martingale-nya biarkan aja 5. Oke. EasyV 1.0. Oke. Target profit stop loss setting. Pisahkan Windows-nya. Saya pengen pisahkan Windows-nya. Kalau side by side, oh nggak bisa ya. Saya undo. Manual deh. Saya geser manual. Di sini, kira-kira setengahnya lah. Di sini. Dan di sini, salah. Nah, kira-kira setengah layar gak nih? Oke ya. Geser manual aja. Oke, ini dibersihkan yang tadi, biar nggak bingung. Triggernya L ya, jadi sekali loss pindah ke master ya. Ini Windows 1 slave, ini Windows 2 master teman-teman. Kita run. Kita run sebentar buat memastikan robotnya sudah jalan benar. Tuh 0,25 langsung open posisi. Gap ke atas, opennya lower put, iya betul. Oke. Nanti setelah ini teman-teman, saya akan testing di VPS kurang lebih mungkin 2 jaman ya, 2 jaman. Bagi teman-teman yang mau lihat hasilnya, silakan lanjutkan nonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau testing sendiri juga silakan. Masih win. Win. Di sini win. Iya, kekurangan dari Easy Virtual, bukan kekurangan sih. Hal yang tidak bisa dihindari adalah
Kalau ternyata botnya win berturut-turut, ya masternya tidak merasakan nih. Yang sebelah kanan ini tidak merasakan. Tapi hati-hati, kalau ternyata terjadi loss berturut-turut dengan menggunakan easy virtual, masternya agak selamat teman-teman, begitu. Karena trigger ini kan L1. Jadi lossnya berkurang 1 di sini. Drawdownnya berkurang 1 level, begitu. Jadi tergantung teman-teman lebih mementingkan mana, lebih mementingkan banyak winnya atau lebih mementingkan bertahan gitu. Soalnya percuma kalau win tapi dihabiskan, dibablaskan, hilang semua dengan sekian kali loss berturut-turut. Nah, begitu teman-teman. Kita sedang menunggu 1 kali loss ya di sebelah kiri supaya easy virtualnya membuka di sebelah kanan. Nah, ini loss sekali teman-teman. Di sini saya off win ya. Saya klik jadi off. Sehingga pada saat dia sudah selesai, dia nggak pindah ke sini lagi. Jadi udah selesai aja. Kita cukup membuktikan satu ini doang. Nanti kita mau testing di VPS. Nah, itu 0,4. Gap ke atas harusnya lower. Nah, lower entry spot plus 3. Nah, kalau loss di Marty, kalau win dia stop. Oke, sudah win. Nah, begitu ya teman-teman ya. Rule-nya sudah berjalan. Marty sudah jalan. Bisa di testing di EasyV 1.0. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Tetap sehat dan salam sukses. Amin. Silakan menyaksikan hasilnya ya, VPS saya.